Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ila man malaikatil muqarrabin. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu Hadatil Imam Mustafa Muhammad Imarah Hadati man ajazani hadati sayyidina Yai Ishaq Latif, khususan hadati awliya ila rahul sayyidina Yai Muhammad Hashim Ash'ari Qaddasallahu sirrahu wa nawdari wa al-fala alaina wa qadu hajatina wa hajatina wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumi barakatihim fi din wa dunya wa akhirah. Amin. Ya a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Babu khalqi Adam, utawi iki kubab nerangaken tetiaken oleh tetaken Nabi Adam wa dzurriyyatihi lan keturunani Adam. Salawatullahi utawi pirang-pirang rahmat Allah. Wassalamuhu dan keselamatan Allah, anugerah Allah. Wassalamuhu dan kesejahteraan Allah iku alaihi tetap ing atas yang ada. Jadi bab ini menerangkan tentang Allah Ta'ala menjadikan Adam dan keturunan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, cerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, rupane dawuh Kanjeng Nabi, qala qadati akan sinten Allah Adam ing Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Uluhu utawi tawane Adam iku situna suwita apa nih tira andirai desa duro samini ya, tapi dimaksud sini diroknya Nabi Allah Adam. Jadi kalau ini berarti setengah meter ya, bukannya setengah meter ya,
Ya. Mahasiswa. Ada setengah meter enggak ini? Kalau sini. Berarti sekitaran 30 meter. 30 meter. Ini sak pohon kepala ke kelapa. Ini panjangnya berapa meter itu? 4 meter sudah. 4 meter tingginya segitu. Tingginya segitu. Jadi kalau 30 meter ya tua anak Nabi Allah Adam. Tuh. Jadi panjangnya Nabi Allah Adam itu oleh Allah Ta'ala diciptakan panjangnya itu ya sekitar 60 diro. 60 diro. Ya pokoknya umumnya begini aja. Tingginya sak polopo nih. Ukuran 30 meter lah. 30 meter itu panjang. Kalau sampai jejer dengan Nabi Allah Adam dulu, berarti kita sak tumitnya. Sak tumitnya Nabi Allah Adam. Tidak ketok. Tak ketok baru lahir. Tumakolah kemudian setelah Nabi Allah Adam diciptakan sempurna, qal tsumma qala mukokari dawu sinten Allah. Idhab budalo sira. Rono. Dikengken ron. Ken sampean lek ketemu lek mapak dengan malaikat sampean harus mengucapkan salam. Fasallim maka ngulu o salam siro. Fasallim maka ngulu o salam sapa siro. Ala ulaika ing atasi mengkono jemaah. Yang maksud jemaah di sini ala ulaika ing atasi mengkono. Apa ya? Ing atasi mengkono jemaah atau golongan minal malaikati saking malaikat. Kemudian setelah Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah tingginya itu 60 diro atau 30 meter misalnya. Setelah itu Allah Ta'ala Nabi Allah Adam itu disuruh menghadap siapa nak? Para malaikat, diajar untuk mengucapkan salam. Pastami maka ngurungu no siro ma imperkoro yuhayyunaka kang menghormati sopo malaikah kah ing sira tahiyatuka
utawi penghormatan sira wa tahiyyatu dzurriyyatika dan penghormatani keturunan sira keturunan sira. Jadi Nabi Allah Adam disuruh menghadap malaikat diajari Allah Ta'ala cara menghormati terhadap malaikat, ya, cara menghormati tata kramane ketika bertatapan dengan malaikat oleh Allah Ta'ala disuruh mengucapkan salam. Ketika Nabi Allah Adam itu nguluk salam, lalu sikap daripada malaikat itu bagaimana? Jawaban malaikat itu gimana? Respon malaikat itu gimana? Faqala maka nguluk salam sapa Adam. Faqala maka nguluk salam sapa Adam, assalamualaikum ing lapan assalamualaikum. Maka malaikat menjawab gimana? Faqalu maka menjawab sapa malaikat, Nabi Allah Adam cuma mengucapkan assalamualaikum saja, tidak teruskan warahmatullahi wabarakatuh. Cukup mengucapkan assalamualaikum. Lalu malaikat menjawab gimana? Karena malaikat disambut dengan baik oleh Nabi Allah Adam, dihormati dengan baik oleh Nabi Adam, maka malaikat itu menjawab lebih baik dari apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Adam, lebih menghormati. Jadi ketika mengucapkan salam assalamualaikum, maka malaikat itu menjawab lebih baik. Jadi tidak cukup waalaikumsalam toh, akan tetapi ditambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab wabarakatuh. Kalau mengucapkan assalamualaikum, malaikat hanya menjawab assalamualaikum warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmatullahi. Paham ya? Jadi kalau misalnya assalamualaikum warahmatullahi, maka sampai jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah wabarakatuh. Itu ketika malaikat menjawab salamnya Nabi Allah Adam. Atau penting amal yang tidak ketahuan pahalanya kayak itu. Tapi kadang-kadang kalau sampean ada orang mengucap salam dimanapun berada, sampean jawab dengan kompak. Jawab dengan kompak. Hanya saling doa. Saling doa itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Walaupun kita tidak mengharap pahala, tetapi mengharap ridho Allah. Jadi kalau ada orang salam, jawab dengan penuh khusyuk. Karena salam ini hakikatnya berdoa kepada Allah. Bukan sekedar salam, tapi kadang-kadang orang awam nggak tahu isinya, repot ya. Nggak tahu isinya padahal isinya salam. Meminta apa? Isinya salam ini minta keselamatan, minta rahmat, minta barokah. Lengkap di situ. Selamat dari fakir miskin, selamat dari kebodohan, selamat dari kecelakaan, ya. Itu ada di salam. Dan mengharap rahmat dari Allah,
dan barokah dari Allah, biar berkembang, ilmunya biar berkembang, artinya biar berkembang, kesehatannya biar berkembang, ya, ketentraman keluarga biar berkembang. Itu ada di salam sudah. Kadang males menjawab itu. Padahal cuma sekedar menjawab Waalaikumsalam, ingat kepada Allah, itu loh. Siapapun orangnya yang mengucapkan salam, orang yang mengucapkan salam hukumnya sunat ya. Tapi yang menjawab hukumnya adalah wajib. Yang menjawab adalah wajib. Ya. Wajib. Iman pasti diterima oleh Allah. Apalagi nanti, maka kita ketika jawab salam, menerima salam harus senang hati sampean. Karena rahmat Allah Ta'ala, salam Allah Ta'ala, barokah Allah Ta'ala bisa lengket kepada orang yang gembira hatinya, yang senang hatinya, baru hatinya tenang, hatinya senang, menghadapi orang senang. Orang yang menghadapi orang senang itu menjawab salam itu senang. Itulah yang ditemani keselamatan. Itulah yang ditemani rahmat Allah. Itulah yang ditemani berkah Allah. Maka ketika ada salam, sampai terima dengan senang hati. Ya. Bahwa itu merasa diri itu datang anugerah Allah. Di antara anugerah keselamatan, rahmat, berkah. Harus begitu. Tapi kalau jawab resapi, ucapkan salam itu resapi. Wah, lagi semangat nih. Kalau jawab resapi, ya apa kayak makan itu resapi. Waalaikumsalam. Sambil lalu hati kita ini ta'alluq kepada Allah. Ta'alluq kepada Allah. Bukan ta'alluq ke siapa-siapa, tetap kepada Allah. Salam datang, rahmat datang, berkah datang bila mana orang itu berta'alluq kepada Allah, bukan ta'alluq kepada selain Allah. Kan begitu kan? Wah, kalau sampai bisa mendapat berapa itu? 3 hal ya, salam, rahmat, pocok. Dan katanya orang dulu aja tengah talen kato. Sekali kumpul, bagaimana caranya kumpul? Bagaimana caranya menjawab salam supaya rahmat, rahmat, salam, berkah supaya didapat oleh kita. Harus begitu. Biar nanti tidak gagal hidup kedua, yakni di dalam akhir. Mudah-mudahan kita bersama selalu menempuh salam Allah, rahmat Allah, dan berkah Allah. Amin ya rabbal alamin. Penting itu. Karena harus saling memberi pahala kepada orang, saling mengisi. Ya. Di antara ucapan yang saling mengisi di antara satu sama yang lain adalah menjawab salam. Oh, saling bersedekah ya. Sedekah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam langsung ingat kepada Allah, bertakluk kepada Allah. Jangan bertakluk kepada selain Allah. Terus wa kullu man maka utawi saben-saben wong ya dulukan manjang sapa man al jannata ing surga iku ala surati adamah iku tetap ing atas bentuki Nabi Allah Adam. Jadi besoknya ya setiap orang yang masuk surga besok ya masing-masing orang yang masuk surga ya keturunan Nabi Allah Adam, kita akan keturunan Nabi Allah Adam. Yang jelas keturunan Nabi Allah Adam. Apa itu kan? Besok bentuknya, gantengnya, rupanya, tingginya persis kayak Nabi Allah Adam. Besok di akhirat. Kau no sing cili-cili, kau no. Meskipun Aldi cili nanti kayak Adam. Nabi Allah Adam. Ya. Falam yazal maka selalu apa al-hulku makhluk iku yang kusu kurang apa hulkun hatal an sampai sakniki. Falam yazal maka ora gingsir apa al-khalqu makhluk yang kusung kurang apa hulkun hatal ana hingga saat ini. Tapi falam yazal maka orang maka selalu apa hulkun ketatian boleh. Ketetian makhluk yang kusiku kurang opo holkun hatal an sampai sani. Jadi bentuk kita ini nak mulai zamannya Nabi Allah Adam terus ke Nabi berikutnya tambah tingginya Nabi Allah Adam segini. Ke Nabi berikutnya tambah pendek. Yang paling kecil adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya bukan tambah tinggi, tambah kurang. Saya paling kecil itu umatnya Nabi Muhammad. Ono yang koyok cepol, ono ya. Ono setengah cepol, ono.
ono alit sekali. Itu siapa itu? Bintang film itu loh, artis itu loh. Istrinya gede, cuma suaminya itu siapa? Anggaplah Sa Maulana, tapi tuwek sudah itu. Karena memang selalu berubah. Termasuk Nabi Allah kan paling tinggi, ya. Berikutnya tambah pendek, umumnya begitu. Saya tambah pendek, sampai hattalan, sampai ke umat Nabi Muhammad juga. Umat Nabi Muhammad bervariasi, tapi walaupun variasi gak tinggi amat, sedangan biasa. Ya paling tinggi kayak orang Arab lah, orang Arab. Tapi kalau Arab Madura, Arab Nusantara, ya ono sing kayak cepol ono. Arab Nusantara, ya bentuk tingginya itu tidak podo. Tambah kurang. Ya kayak santi ini kan bervariasi. Ada yang kecil, ada yang enggak. Tapi kalau ukuran umat Nabi sebelumnya paling kecil kita, enggak ada ukurnya sama sekali. Ya. Wa anulan kecerita sangking Abu Hurairah aiton kalawan malih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sinten Kanjeng Nabi, inna awwala zumratin setuhuni rombongan pertama, inna awwala zumratin setuhuni rombongan kang pertama iku yadkhuluna podo manjeng kabeh al jannata ing surga. Iku ala suratil qamari, tetap ing atasi rupa rembulan, lailatal badri ing dalem malam purnama. Qala dawu sinten Kanjeng Nabi, inna awwala zumratin setuhuni rombongan pertama. Boleh jadi apa nak? Jadi ya jumlahnya itu boleh jadi sifat yadkhuluna kang manjing sapa zumrah al jannata ing surga. Iku ala suratil qamari, tetap ing atasi rupa rembulan, lailatal badri ing dalem malam purnama. Jadi besok ini nak, rombongan orang masuk surga, ya, tampan wajahnya itu berwarna-warni, ya. Ada yang kayak bulan purnama, cemerlang, mencorong, sehingga ditatap gak kuat, nyentrong. Itu rombongan pertama. Jadi besok rombongan pertama yang masuk surga, wajahnya itu kayak rembulan, kayak bulan purnama. Kalau sampean setengah bulan purnama. Jadi besok ini walaupun orang hitam bagaimanapun, seperti orang mikro misalnya. Walau itu hitamnya setengah mati misalnya, kalau masuk surga, masuk kepada rombongan pertama,
kayak bulan purna, menyenangkan, wajahnya itu menyenangkan. Ya apa kalau kita sampai memandang bulan purnama, nggak ada kekurangannya. Misalnya Afnan, misalnya kan iman kan sawu-sawu mateng kulitnya. Besok kalau Afnan ini masuk di rombongan surga yang pertama, ya wajahnya Afnan itu berubah, ganteng luar biasa. Maka Afnan sekarang di dunia milih jelek karena mau ganteng di akhirat itu. Ya akhirat, ganteng di akhirat. Jadi jangan khawatir, walaupun di dunia ini kulitnya hitam, ya. Kalau misalnya diri itu oleh Allah Ta'ala masuk surga ikut pada rombongan pertama, maka wajahnya itu persis kayak bulan purnama. Kayak bulan purnama. Itu rombongan pertama. Rombongan yang kedua, ummalladzina kari wong akeh yaluna kang beriringan sapa alladzina ing zumrah iku ala asaddi kaukabin tetep ing atase luwih pangeti lintang. Durriyin kang mencorong Issamai ing dalam langit. Apa nih? Idoatan padangi, terangi. Kemudian rombongan pertama masuk, wajahnya kayak bulan purnama. Kemudian diiringi rombongan yang berikutnya, yang wajahnya itu kayak kelap-kelip lampu di kota. Jadi kayak bintang. Wajah itu mencorong. Padang langit itu wajahnya. Itu rombongan yang kedua. Untung kita masuk rombongan kedua. Ya. Tapi kalau santri dapat ilmu kemudian diamalkan. Kalau misalnya santri berjuang agama Allah, ilmunya dipakai, ilmunya dipraktekkan, bukan sekedar dibuat ucapan. Kalau dagang, ilmunya juga dipakai, mempraktekkan kejujurannya, menjual apa adanya, tidak suka manipulasi. Ya. Dagang bensin tidak mengurangi literannya. Pasti ikut. Karena kalau orang itu sesuai dengan aturan syariat, itu Allah Ta'ala itu suka. Pasti dicintai. Berarti kita kalau menjual bisnis atau jadi petani atau jadi kuli sesuai dengan aturan Rasulullah, tanda kutip mengikuti Rasulullah, pasti itu jadi kekasihnya Allah. Berdagang jujur itu sudah pilihan Allah. Jadi alim ulama jujur itu pilihan dari Allah. Ya, tapi ada kiai su, ada ulama su, ada pedagang su, ada. Ya. Maka kita di dunia ini harus berusaha bagaimana kita bersama itu supaya disukai oleh Allah. Itu gimana caranya? Caranya tidak ada lain. Kita harus mampu mempraktekkan Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka harus mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cara ibadahnya, mengikuti Rasulullah.
cara bisnisnya ngikuti Rasulullah, cara jadi kuli ngikuti Rasulullah, cara jadi petani ngikuti Rasulullah, insya Allah menjadi kekasih Allah. Kita harus terakat. Caranya dapat duit itu gimana? Harus mengikuti aturan. Jangan mengikuti langkah-langkah daripada setan. Apa langkah setan? Mengandalkan uang. Kalau masalah bank, itu ulama mesti beda pendapat. Ya. Biarti ulama bisa berdapat. Sekarang di TikTok dijawab oleh Kiai Musri itu berceramah. Kalau orang suka mengandalkan uang, kata Madura, kalau orang suka memburu pese ku aku neng neraka ni kangoi langoi. Angoi lah. Tapi bireng awam mun kiai. Dijawab bireng awam, tapi jawab kelero. Tapi mun kiai punten benih memburu pese kuncan. Mempesanten benih memburu pese bireng awam. Mereka awam. Tetapi moneng kiai karena beda tidak mengkorpi pese. Mengkorpi pese. Waku neraka benih korokina langgu itu selam gua. Ya memang di dalam fikih kan penting fikih itu, penting fikih. Orang yang membuduk pese kalau tidak disahkan oleh pemerintah, itu haramnya ada mutlak. Tapi kalau dibawa naungan pemerintah seperti bank, ya, bank dan sebagainya, ulama masih beda pendapat. Kalau menurut Imam Qofal, ketika transaksi kita akad itu termasuk akad, berarti riba hasilnya. Tetapi kalau menurut ulama jumhur itu tidak. Tidak. Berarti tidak termasuk akad. Maka itu halal. Kan begitu. Jadi ulama bisa berbeda pendapat. Tapi saya dulu pernah ngaji dulu Kiai Haji Abdul Wahid Hudzaifah, abahnya Kiai Ja'far itu. Itu apalagi ambil itu berteduh di tempatnya bank juga haram katanya. Saking hati-hatinya. Nah, itu wajar, ada pendapat demikian. Sekarang tinggal milih sampean. Tapi yang bank ya, bukan yang membuka pintu, yang membuka semacam retener, mengandalkan uang di kampung-kampung, bukan itu. Artinya legalitas menurut pemerintah. Maka itu ulama berbeda pendapat. Indal kufal tetap tidak boleh. Tetapi menjumhur karena al-adatul mutarradatu fi nahiyatin. Kebiasaan tradisi yang sudah berlaku di daerah. Maka ulama berbeda pendapat. Apakah itu untuk zaman syarti aula, apakah itu menempati syarat apa enggak? Apakah itu termasuk akad, apakah tidak? Maka menurut kufal masuk akad, berarti riba hasil dari bank itu. Kalau menjemur itu tidak
tidak masuk akal, berarti gak apa-apa, halal. Boleh. Ya, tinggal kita ambil. Apakah mengambil yang riba, apa mengambil yang tidak? Semuanya sama-sama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mendirikan BMT, bukan yang dipahamkan seperti apa itu. Seperti di TikTok itu bukan. Cuma ada yang lebih hati-hati. Ya, daripada mengambil uang rentenir, orang yang menjalankan uang di kampung-kampung, lebih baik ke bank. Masih ada yang menghalalkan. Kalau yang di kampung-kampung itu mutlak mengenakan uang, tetap haram, tetap riba. Paham? Itu yang tidak boleh. Kalau ambil di bank, ulama masih berbeda pendapat. Ambil yang ketat boleh, ambil yang ringan itu boleh. Tapi biasanya kalau orang waro ambil yang ketat. Contohnya seperti pendapat siapa? Kiai Abdul Wahid Hudzaifah. Saya masih ingat dulu. Kalau beliau berpendapat, misalnya apalagi ambil berteduh, misalnya hujan, berteduh di tempat itu, atau panas berteduh di tempat-tempatnya, itu juga diharamkan oleh beliau. Khawatir nanti terpengaruh, bisa juga. Pertama, duduk-duduk di bank, ngeliri, opo karep wong delok. Kemudian tertarik juga. Kan bisa juga dengan palantara berteduh di tempatnya bank, sehingga akhirnya tertarik, menjadi penyebab orang itu berani bisa ambil uang bank. Sedangkan beliau Kiai Abdul Wahid Hudzaifah itu mengambil yang haramnya. Berarti kalau itu haram hukumnya, melakukan palantara untuk dekat ke haram itu juga haram. Juga haram. Paham ya? Paham? Terus. Apa setelah itu? Jadi kalau kita ini kepingin berseri-seri, kepingin masuk pada rombongan pertama dan rombongan kedua, mulai dunia dijaga, makanan dijaga, jangan sampai memakan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Makan yang halal-halal ya. Arti mengikuti aturan Rasulullah, insyaallah menjadi kasih Allah. Jadi kita kalau kepingin diridhoi oleh Allah Ta'ala, ikuti perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut kemampuan masing-masing. Insyaallah baru nanti masuk. Ya terserah Allah, apakah mau ditaruh rombongan yang pertama yang wajah kayak orang bulan, apakah mau ditaruh pada rombongan kedua yang wajahnya kayak bintang. Terus la yabuluna, orang Yusuf di surga itu kan bersih. Jadi surga itu kaunut mesing-mesingan gak ono mesing-mesing ya, bersih dari bau. Makanya kalau orang ahli surga ya gak ono nguyuh-nguyuhan. Kalau dunia kan ada yang nguyuh ya kencing. Kalau dia nanti di surga itu gak ono
baunya kencing nggak ada. Ya nggak bau kencing. Kenapa? Kan orang penghuni surga kan nggak kencing. Nggak kencing. Mudah-mudahan kita ikuti pada rombongan pertama dengan kedua. Itu asal kepada Allah. Yang penting kita usaha. Terus wala yatawawwatuna, lan orang ngising semua ahli jannah. Jadi besok ahli surga, penghuni surga ya tidak ono sing ngising. Kalau sini kan ngising, bolak-balik lontang-lontung kejenting, kan? Ngising terus, kencing terus, kencing terus, kencing terus. Kalau di dunia, wala ya apa tadi itu? Wala yathiluna, lan ora ono ngidu sapa ahlul jannah. Jadi orang yang meludah nggak ada. Ya, keluar riak nggak ada. Maka bersih. Bersih. Wala yamtakhituna, lan ora ono ombelan sepalul jannah. Jadi tidak keluar ombel. Kayak siapa? Apa itu namanya? Nah, kayak Iqbal, tak ombelan bal. Besok di surga. Ya gak kencing, ya gak ngising, ya gak berak, ya gak ngetuan, gak meludah, dan juga gak keluar ombel. Kata orang muda, ombel apa? Tamiran. Ya, tamiran. Bersih. Ya. Wala yamtakhituna. Sudah itu ya. Terus amsyatuhum utawi sisiri ahlil jannah. Sisir, tahu sisir? Iku adzabu, terdiri saking emas. Iku adzabu emas. Sisirnya itu terdiri dari emas. Sisirnya. Jadi dikit-dikit sisiran rambut. Oh, kok sebab mewah orang yang di surga itu. Kalau Allah Ta'ala disuruh milih, sampai milih kaya akhirat apa milih kaya dunia? Uti sampean. Uti. Takut gagal di dunia. Ojo ragu. Milih akhirat. Kalau milih akhirat berarti dunia kena. Kan? Dunia kena. Kadang-kadang orang kalau ditanyakan ketika ada ceramah, kalau misalnya ada pilihan, sampian di dunia itu miskin, di akhirat kaya. Di dunia kaya, di akhirat miskin. Pilih yang mana sampean? Milih akhirat yang kaya. Takut begitu. Takut perasaan sampean. Perasaan sampean itu khawatir gagal di dunia. Dihantui oleh hawa nafsunya. Cukup menjawab milih akhirat. Kalau memilih akhirat berarti dunia dikenal. Jangan takut. Maka di dalam Islam orang beragamis 3 hal harus tinggal kalau kepingin sukses. 1, harus di dalam hatinya selalu mungkin, merasa mungkin terjadi. 2, harus bisa. 3, harus gimana?
harus merasa tidak tahu, jangan merasa tahu. Dan yang keempat, harus jangan ditunda waktunya. Jangan sampai mengatakan nanti saja. Insya Allah itu sukses. Tetapi kalau merasa dia tidak mungkin dan tidak bisa, dan sudah tahu, apalagi dan nanti saja, itu yang bisa menggagalkan. Maka manusia itu harus selalu positif. Enak. Nanti akan berlaku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang selalu diulang-ulang doa itu. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu isinya ilmu, isinya kesehatan, isinya sehat, ya, isinya kecerdasan, dan banyak isinya. Itu hasanah. Itu diberi pangkat, derajat. Itu diberikan di dunia. Di akhirat, wa fil akhirati hasanah, ya, besok akan diberi kurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda kutip bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul. Ya, walaupun umat Islam kan belum tentu ketemu dengan Rasul. Tidak semuanya orang besok di akhirat itu bertemu dengan Allah. Tidak. Orang yang bisa bertemu dengan Allah besok adalah orang yang sudah difilter oleh Allah, yang mendapat titel kurban daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru. Kalau kita membaca kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Muhyiddin bin Abdul Qadir Jailani, derajat diberikan di dunia, kurban diberikan di akhirat. Ini besok orang yang beriman kepada Allah dibuktikan dengan amal soleh, insya Allah berada di rombongan pertama dan rombongan yang kedua. Maka besok rombongan pertama yang kedua itu yang jadi penghuni surga, ya tidak bisa kencing, tidak kencing, memang dihapus kencing itu Allah Ta'ala, ya, tidak ngisi, tidak meludah, dan tidak umbelan, diberi sisir emas. Sisir emas artinya di surga itu gak ada yang kumuh, gak usahnya punyaku, sudah bersih sendiri, pucu sendiri, datang sendiri. Ya, walaupun kayak ini dapat pucu nanti. Siapa itu namanya? Fatur Rahman. Warasuhum, dan utawi keringati ahlul jannah iku al-misku, koyok minyak misik. Keringatnya ambu minyak kasturi. Minyak kasturi. Wah, room, harum. Harum. Minyak kasturi. Jadi surga itu selalu harum. Makanya kita kalau punya tempat harus diisi pengharum, ya, ruangan diisi pengharum. Itu kesukaan Allah. Tempat surga juga begitu, ya. Tempat-tempat sampean di ruang kamar pondok di atas itu berlomba-lomba dengan pondok sebelahnya, ruangan sebelahnya, harus saling haruman. Jangan saling berlomba-lomba kumuh, ya. Pas lomba-lomba kecut di kamarnya, ojo. Ustaz, anjurkan, cek tedu ngetok Ustaz, ya. Anjurkan anak buahnya itu kamarnya, ruangan disuruh bersih, ruangan bagus, harum, harus kreatif, ya. Kenapa kok begitu? Surga baunya adalah harum, bersih. Makanya sampai piketnya itu perhatian. Orang perhatian piket minal iman. Berarti iman ke Allah.
surga gak ada yang kumuh. Di surga gak ada kotoran. Saking surga itu dijaga kotorannya supaya tidak kotor, gimana? Penghuninya itu oleh Allah Ta'ala tidak apa. Biasanya di dunia nguyuh kencing, gak kencing nanti. Biasa di dunia itu ngising atau berak, tidak berak besok. Biasanya itu di dunia itu meludah, di dunia di akhir tidak meludah. Biasanya di dunia itu apalagi umbelan, tidak umbelan. Agar supaya surga itu apa? Bersih. Dan enak. Karena surga itu tempat enak-enaknya orang yang lolos menjalankan syariat di dunia ini. Menjalankan rukun Islam, yang lolos menjalankan rukun Islam, yang lolos dalam menjalankan rukun iman, baru besok ditempatkan pada rombongan pertama dan juga rombongan yang kedua. Wah, enak di situ. Terus baunya kayak misik. Kau usah mandi sudah. Kau usah mandi. Wa majamiruhum. Betul ya? Dan utawi pirang-pirang batu pani ahli jannah. Apa tadi tulis? Al-aluwatu. Iku al-aluwatu. Kayu gaharu. Ini ada di darat itu akan ono kayu gaharu. Gaharu. Kayak membakar apa tupai itu. Tupai itu terdiri dari kayu gaharu. Katanya kalau orang-orang Arab itu atau di dalam-dalamnya kiai seperti Kasrori, kalau ada acara pakai itu, pakai tupa yang harum yang dari gaharu. Atau dulu kita acara di sini pakai tupa-tupa gaharu. Itu kayak itu. Surga kayak itu. Maka itu kesukaannya malaikat. Kalau membakar itu malaikat mendekat. Malaikat mendekat. Apa itu? Al-anjudu. Al-anjudu utawi maknane al-aluwah iku udut tibi, kayu kang harum. Jadi al-aluwatul anjud ya. Maknanya al-alwatul anjud adalah kayu gaharu yang harum. Ya, saya punya. Nah, dikasih orang yang datang umroh. Wa azwajuhum lan utawi istri-istrinya ahlul jannah iku al-hurul ain, adalah bidadari. Wah, tahu bidadari sampean? Cantik bidadari itu. Ala khalqir rajuli, ing atasi kedadian wong rajul wahidin kang siji. Ala surati abihim, ing atasi rupani bape halil jannah. Rupani Adam, Nabi Adam, situna yaiku sewita apa nih diro antiroi bisamai ing dalem dukuri. Jadi besok itu nak, jadi panjang kita ini besok ya kayak Nabi Allah Adam itu nak.
Mestinya bidadari. Kau no bidadari yang cepul kau no. Jadi sesuaikan besok. Walaupun siapa yang kecil ini misalnya kayak besok bisa tinggi. Kalau masuk surga nanti tinggi kayak rupanya Nabi Allah, gentengnya kayak Nabi Allah Adam, tinggi kayak Nabi Allah Adam. Allah Ta'ala itu disiapkan bidadari. Kan tidak ada istilah bidadari cepul kau no. Bidadari itu tinggi-tinggi, maka disesuaikan dengan itu. Tingginya disesuaikan nanti kayak tingginya Nabi Allah Adam alaihissalam. Misalnya siapa yang cilik di sini? Yang kecil siapa? Hah? Umur berapa itu? Iya, itu sekarang. Kayak Fatur Rahman kan terlalu pendek. Besok bisa tingginya itu 60 dirok. Perkiraannya nanti daerah sekitaran 60 apa? 30 meter. Jadi disesuaikan oleh Allah Ta'ala. Karena disiapkan seorang istri yang bidadari. Sedangkan bidadari itu tinggi-tinggi, kau no sing cepol. Kalau misalnya itu berlawanan dengan Zamzam, ya Zamzam ada. Bukan di ketiaknya kan, tetapi di tumitnya. Bagaimana kalau kelonan dengan bidadari? Gak bisa. Harus disesuaikan. Disesuaikan. Nah, jadi besok setiap orang penghuni surga itu disiapkan seorang istri cantik atau yang perempuan yang solehah, disediakan seorang laki-laki yang bidadari yang ganteng. Ganteng. Loh kau no istilah lanang dan wedo ya kau no nak. Kau no lanang wedo. Yang penting ono pasangane gitu. Jatuh gimana ya terserah Allah, kita jangan ikut-ikut kita. Cuma itu sekedar sekarang ceritanya gitu. Jadi kalau umpamanya bagi orang-orang yang melanggar aturan syariat di dunia, suka mengenakan uang misalnya, suka menjalankan uang itu apa? Digerakkan uangnya itu. Suka benci kepada orang, gimana besok? Katakanlah mati suul khotimah. Jika dapat apa-apa, yang dapat besok itu orang yang dapat besok penghuni surga ini tidak kencing dan tidak ngising di taiduan dan tidak apal ombelan dan dapat sisir emas, baunya bau keringat apa? Kayak minyak kasturi. Ya, selalu harum di situ. Dapat istri bidadari, dapat suami bidadari besok, dan sama-sama tinggi semuanya. Ala rajulin wahid, ala khalqi rajul, sama rata, tingginya sama. Sesuaikan dengan bidadari besok. Itu bagi orang di dalam dunia ini lulus rukun Islamnya, lulus rukun imannya. Bagi orang yang tidak lolos rukun Islam dan imannya, ya sudah nak, wassalam, masuk neraka. Ya gak dapat hadiah itu. Ya bucu ya gak dapat, makanan gak dapat, cuma makan nana, makan nana. Kalau hasbu pasti dapat. Itu dapat cuma dikurangi. Siapa itu namanya? Itu dikurangi itu. Siapa namanya itu? Iya. Dikurangi. Ngerti nak? Jadi orang yang lolos rukun Islamnya, lolos rukun imannya,
insya Allah hakul yakin pasti masuk surga pada rombongan yang pertama dan juga rombongan yang kedua. Berwajah rembulan purna, dan yang kedua berwajah bintang. Babul arwah junudum mujannadah. Jam berapa sudah? Jangan disebut ya. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabi summa qala wallahu sawab al-Fatihah. Rabbi wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi aqdar wa qadar. Allahumma anfa'na wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.